Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya. Kita lihat asmara untuk zodiak siapa kali ini di pertengahan bulan September 2024. Libra. Gimana kisah asmaranya zodiak Libra buat September 2024? Ini kartunya, kita lihat keadaannya gimana kisah asmara Libra di September 2024. Gimana keadaannya Libra? Mudah-mudahan kemarin di asmaranya baik-baik aja ya. Kita lihat bulan September ini seperti apa kisah asmaranya Libra. Halo Libra. Ini buat zodiak Libra yang masih berhubungan tapi ada masalah bisa ya, yang masih PDKT bisa kita lihat aja dari kartu pertama yang keluar tentang apa gitu kisah asmaranya. Ini kartunya, kita lihat asmara 22 September 2014 zodiak Libra. Kartu pertama yang keluar saya jadikan jalan cerita. Bisa menikmati kebahagiaannya sendiri. Kalau kita bisa menikmati kebahagiaannya sendiri, apa masih butuh seseorang? Harus ya, ada kita mah orang apa ya yang bersosial gitu. Ada kebangkitan baru, ada semangat baru di percintaannya. Apakah menemukan orang baru atau seseorang yang baru atau sesuatu baru yang bisa bikin hidup ini lebih hidup lagi gitu ya. Cuman kalau keadaan gini harus lebih berhati-hati karena sebelumnya kakak pernah ngerasain jatuh gitu, di hubungan ngerasain hancur. Makanya buat saat ini lebih berhati-hati lagi dalam melangkah, lebih berhati-hati lagi dalam berhubungan gitu ya. Kita buka ceritanya. Sebelumnya salam kenal dari saya Rizky. Makasih yang baru masuk ya, salam kenal. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Kita lanjut ceritanya. Kebangkitan seperti apa, dari keadaan apa gitu ya kak. Ini kartunya lagi di keadaan menunggu. Kalau menunggu gini sendiri biasanya menunggu, bisa aja menunggu hubungan yang udah berlalu di keadaan masa lalu atau menunggu seseorang yang baru. Kartu paling bawahnya apa? Menikmati kebahagiaannya sendiri katanya. Udah bisa, udah mampu ya. Di saat kita bisa mampu menikmati kebahagiaan kakak sendiri, ternyata orang kayak energi positifnya menebarkan energi baik ya, maka orang-orang juga ketarik sama kakak. Bukan hanya orang-orang gitu, tapi seseorang yang suka juga bisa aja dipertemukan lagi sama jodohnya, dipertemukan lagi sama seseorang yang mungkin kakak juga sama suka sama dia gitu ya. Di keadaan sekarang, di keadaan yang kakaknya sendiri udah bisa ngerasain nikmatnya, kebahagiaannya kehidupan ini gitu ya. Udah apa yang kakak usahakan udah terwujud. Cuman yang halangin apa? Kakak masih takut buat rencana ke depannya. Takut kenapa? Karena emang masih trauma mungkin sama masalah-masalah yang udah terjadi di keadaan sebelumnya ya. Makanya kakak lebih ke menunggu. Kalau untuk berpasangan ya udah nunggu aja. Siapa tahu nanti ada seseorang yang terbaik datang ya langsung gitu. Keadaan sendiri ya, tapi udah bisa menikmati kebahagiaannya. Kita buka energi-energinya. Ini tentang keadaannya kakak sama keadaan seseorang. Bisa aja seseorang yang datang di masa lalu atau seseorang yang baru datang. Kita buka aja energi-energinya kak. Saya ingatkan lagi ya, yang baru masuk silahkan subscribe dulu. Makasih udah support terus, dukung terus channelnya, udah nonton videonya sampai akhir ya. Budayakan nonton sampai akhir. Ada energi apa aja? Oh, dari permasalahan yang terjadi kak. Ternyata ini seseorang yang masih di link sama kakak, yang kemarin ada permasalahan gede sama kakak ya. Kita buka aja energi-energinya. Kita mulai dari kakak udah bisa menikmati kebahagiaannya sendiri ya. Dari sini udah bisa, apa yang kakak usahakan udah terlihat hasilnya gitu ya. Kakak juga udah mulai nyaman sama keadaan ini. Kita buka energi-energinya. Kenyamanan ini datang dari mana? Dari pilihan kakak udah kemana gitu, dari permasalahan yang terjadi sebelumnya, dari kehancuran yang terjadi sebelumnya. Kakak ngambil keputusan, udahlah saya ngambil jalan ke sana gitu, ngusahain buat kebahagiaannya sendiri. Ternyata kakak udah bisa lebih menikmati gitu, bisa enjoy dari keadaan ini ya. Malah bisa lebih bahagia dari keadaan sebelumnya. Dari sebelumnya yang berpasangan, sekarang sendiri ternyata dapat kenyamanan di keadaan ini. Terus buat hubungan di keadaan tengahnya, kakak lebih menunggu apa yang ditakdirkan sama kakak mungkin ya. Kalau emang jodohnya dekat, langsung gitu. Lebih di kesendirian itu lebih fokus ke usaha, ke materi, ke keadaan yang bikin lupa permasalahan-permasalahan di keadaan masa lalu ya. Targetnya dari
kesendirian ini pokoknya aku ingin ngejar uang gitu Libra. Pokoknya aku ingin ngejar keinginan, target materinya, fokus di keinginan kakak yang sekarang. Mudah-mudahan tercapai ya. Ini kartu yang terjadi saat ini di keadaan sekarang gitu. Kakak teh ada keinginan mau ngejar sesuatu, tapi masih ada rasa takut gitu. Takut mau milih jalan ke sini, takut mau milih jalan ke situ, takut. Padahal kakak udah ada kenyamanan di keadaan itu, ngerasain nyaman di keadaannya. Nah, yang sekarang dilakukan ada The Magician. The Magician mah keajaiban. Akan datang keajaiban gitu, keajaiban. The Magician mah sesuatu yang mustahil tapi terjadi gitu ya. Asa nggak mungkin tapi ternyata kalau kita usahakan hasilnya akan baik gitu. Kayak nanti teh kita sendiri aja nggak percaya gitu kenapa ini bisa terjadi, tapi ternyata bisa ya. Kayak nggak yakin ini bisa terwujud tapi bisa. Seek open dari ketenangan pikiran, tenangin dulu pikiran kak, ada perubahan yang lebih baik lagi di keadaannya. Well opportune tentang keberuntungan, perubahan. The Moon dari lamunan, lamunan ya yang tadi saya bilang. Kayak kita ngelamun apa, nggak mungkin, kayak nggak mungkin terwujud, tapi ternyata setelah kakak lakukan, usahakan hal-hal yang sesuatu yang tadinya nggak mungkin ternyata bisa terjadi. Targetnya es open mah alam udah ngasih keadaannya, tinggal kitanya yang mau bergerak, tinggal kitanya yang mau ngusahain. Es open mah udah waktunya gitu buat mengejar apa yang kakak inginkan. Terwujud nggak? Mudah-mudahan ya. Tentang keajaiban Page of Cups, yang penting mah apa yang kita kejar sama dengan apa yang ada di dalam hati kita gitu, keinginan kita. Jadi apapun hasilnya nanti di depan, kita udah seneng sama yang kita lakukan. As option mah udah nerima apa yang kita jalankan, walaupun gimana pun hasilnya. Ini The Magician datang lagi, keluar lagi The Magician tentang keberuntungan lagi ya. The Magician sesuatu hal yang mustahil tapi terjadi gitu. Jadi intinya kakak udah nyaman di keadaan itu, mau ngejar sesuatu itu, apapun hasilnya di depan dah kita nyaman ngelakuinnya kak. Jadi nggak akan ada keterpaksaan gitu ya. Kayak nggak di belakangnya apapun yang terjadi dah kita mau udah mensyukuri, udah menikmati perjalanan yang kakak jalani saat ini di keadaan ini. Sebelumnya ngerasa sendiri Emperor, berani gitu ya, berani tapi energi sendiri. Emperor mah berani, ada The Star, kayak alam yang ngasih jalan teh, ayo kesini, kita maksa kemana juga. The Star mah biasanya The Star ya, di saat kita udah pasrahin sama yang di atas ternyata dikasih jalan, walaupun jalannya nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi kedepannya akan ada kebahagiaan biasanya kak. Alam yang ngasih Chariot tentang perubahan ke yang lebih baik lagi, tinggal lakuin, duduk manis. Cuman dari The Death, ini keadaan sebelumnya ya, The Death peleburan besar-besaran dari keadaan kayak tadinya kita apa gitu ya, sama keadaan tadi udahin, kosongin dulu, kitanya mulai lagi dari awal sama niatan-niatan yang baru, keinginan yang baru gitu ya. Asal fokus, tetap usaha, dan ada keajaiban yang keluar. The Magician, target kedepannya mampunya. Ace of Swords, udah waktunya. As ya, kartu as datang 2 kali, udah waktunya berpikir, belajar, berpikir, maju gitunya. Udah alama udah ngasih, keadaan udah ngasih. Ada dari, cuman ada rasa galau. Nine of Swords mah galau karena pemikiran sendiri ya. Kita teh pikirannya kepikiran terus gitu, jadi kayak nggak fokus. Targetnya kemana? Page of Wands. Yang penting mah masih tetap berusaha, masih yakin gitu ya. Walaupun keadaan yang diusahakan teh kayak makin menjauh, tapi kitanya harus tetap yakin. Ada sesuatu yang diyakinkan. King of Wands, ada ketegasan yang kuat. Ketegasan lebih ke udah yakin gitu ya. Jadi tindakan-tindakan teh mau kesini aja, mau ke apa yang kakak senang, ke apa yang kakak mau, akan terwujud. Ini kita lihat keadaan sekitarnya ya. Bisa aja orang yang dealing sama kakak atau seseorang yang baru datang. Ini mah lebih ke suasana di keadaan sebelumnya. Ada kehancuran yang terjadi, ada permasalahan gede ya. The Tower permasalahan gede. Targetnya ke perubahan kak. Permasalahan yang terjadi saat ini ya, kerusakan yang terjadi saat ini untuk perubahan-perubahan nanti ke depan. King of Pentacles, targetnya lebih berpikir lagi ke keadaan yang kakak mau, tapi kakak masih takut ya. Ada rasa ketakutan pilihan-pilihannya gitu. Target ke depan mah yang penting mah kitanya masih tetap sayang sama diri kita sendiri gitu. Nah, ini ada rasa keegoisan, tapi sebenarnya egois gitu teh penting, butuh ya buat diri kita sendiri gitu. Mikirin keadaan kita, mikirin buat ke depannya.
ada keegoisan seseorang di sananya, kayak yang lebih memikirkan diri sendiri gitu, nggak ngedukung apa yang kakakmu, padahal di kakak udah ada perubahan gitu ya dari keadaan yang kakak jalani. Kayak gitu kak keadaannya. Makasih banyak ya buat zodiak Libra, makasih udah menyaksikan. Salam Rizky Tarot.